Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Mustari S. Lamada, MT, sebagai dosen pengampu, dan yang terhormat, Ibu Dewi Fatmarani Suryanto, Eskom Mkom, sebagai dosen mitra. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat bertemu walaupun secara daring. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Natasha Rashid, sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yang pertama, Nur Fadil Anugrah Pratama, yang kedua Multazam, yang ketiga Andi Tahira Nisa, dan yang terakhir Suci Rahmania. Hari ini kami akan berdiskusi mengenai 3 pokok pembahasan. Sesi pertama, kami akan berdiskusi mengenai apa perbedaan dari TV analog dan TV digital yang kita rasakan. Sesi kedua mengenai apakah semua sistem saat ini dan kedepannya akan menggunakan sinyal digital dan meninggalkan sinyal analog secara utuh, dilihat dari keunggulan yang dimiliki oleh sinyal digital. Dan sesi terakhir mengenai apa dampak yang ditimbulkan dari adanya noise pada saat proses transmisi sinyal. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi pertama. Saya persilahkan Nur Fadil Anugrah Pratama untuk memberikan pendapatnya. Baik, pendapat saya, perbedaan dalam TV analog dan TV digital yaitu sinyal. Karena pada TV analog terbatas menerima sinyal antena UHF yang masih berbentuk analog, sehingga rentan mengalami noise, gangguan, dan distorsi. Sementara di TV digital dapat memproses baik dari sinyal digital maupun analog. Baik, terima kasih Nur Fadil atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan Multazam untuk menambahkan jawaban dari Nur Fadil. Selain sinyal, ada juga pemancar TV. TV analog bergantung pada jarak stasiun pemancar TV. Semakin jauh jarak stasiun pemancar televisi dengan antena perangkat, maka semakin lemah sinyal yang ditangkap sehingga membuat gambar buram, berbayang, dan bersemut. Sementara pada TV digital tidak bergantung pada dekat jauhnya jarak dengan pemancar. Nah, selain itu adapun perbedaan antara TV analog dan digital yaitu jenis televisi. Nah, TV analog identik dengan bentuknya yang bongsor panjang dan lebar ke belakang, atau umum dikenal sebagai TV tabung. Nah, meskipun begitu, TV analog tidak melulu TV tabung sebab banyak pula TV layar datar atau LCD atau LED yang hanya dapat menangkap siaran analog. TV analog membutuhkan bantuan STB agar bisa menangkap siaran digital. Smart TV bisa dimasukkan dalam kategori TV digital, namun dengan catatan tersedia pilihan di TV pada saat akan melakukan pencarian saluran TV. Ciri utama TV digital di Indonesia adalah memiliki sistem pemanar DVB T atau T2. Baik, terima kasih Multazam dan Andi Nisa Tahira atas jawabannya. Yang terakhir, saya persilahkan Suci Rahmania untuk menambahkan pendapat dari teman-teman sekalian. Saya persilahkan. Baiklah, perbedaan TV analog dan TV digital yang selain itu adalah terdapat pada fiturnya. TV analog tidak memiliki fitur canggih apapun, sedangkan TV digital terdapat layanan interaktif dan jadwal acara yang telah dan akan ditayangkan atau elektronik program guide. Baik, terima kasih jawabannya Suci Rahmania. Itulah beberapa jawaban dari rekan-rekan kita mengenai perbedaan dari TV analog dan TV digital yang kita rasakan. Dari diskusi tadi, dapat kita simpulkan bahwa TV digital lebih unggul dari TV analog. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat apa saja keunggulan dari TV digital dan perbedaan tadi yang rekan-rekan sebutkan? Menurut saya, sinyal digital tidak mudah terpengaruh oleh noise dan proses informasinya yang mudah, cepat, serta akurat. Baiklah.
Selain itu, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Ada pun tambahan, yaitu informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan pengiriman secara interaktif. Baik, terima kasih atas jawabannya dari teman-teman sekalian. Itulah tadi beberapa keunggulan dari sinyal digital. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Seperti yang kita ketahui di diskusi sebelumnya, sinyal digital lebih unggul dari sinyal analog. Nah, apakah semua sistem saat ini dan ke depannya akan menggunakan sinyal digital dan meninggalkan sinyal analog secara utuh? Saya persilahkan Multasam untuk memberikan pendapatnya. Menurut saya, kita tidak bisa menghilangkan sistem analog begitu saja. Baik, terima kasih Multasam atas jawabannya. Apakah ada pendapat lain? Saya setuju. Dengan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh sistem digital, kita tidak boleh melupakan yang namanya sistem analog. Karena sinyal analog sendiri itu adalah bentuk sinyal yang berwujud seperti gelombang yang berangsur-angsur secara terus-menerus. Salah satu contohnya adalah di era sekarang, ketika seorang melakukan komunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirimkan melalui sinyal tersebut dikirimkan melalui gelombang. Setelah gelombang diterima, kemudian gelombang tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk suara agar penerima suara tersebut dapat memahami apa yang sebelumnya disampaikan oleh pengirim suara tersebut. Oleh karena itu, menurut saya, sinyal analog juga cukup penting di era saat ini, walaupun sinyal digitalnya yang lebih dominan. Saya setuju tidak bisa menggunakan sistem analog sebesaran via yang ada bersifat analog. Mohon maaf, mungkin Andi Nisa bisa mengulang pendapatnya karena putus-putus. Ya, keluar Nisa. Tunggu masuk dulu Nisa, kembali. Kita pause dulu, Di. Time out. Oke, mungkin Andi Nisa Tahira bisa mengulang pendapatnya. Maaf, Andi Nisa tidak ada suaranya. Tidak muncul. Mungkin di pause dulu, Di. Tunggu Nisa bagus suaranya. Oke, Andi Nisa sudah bagus mic-nya. Silahkan diulang pendapatnya tadi mengenai apa tadi? Mengenai apakah sinyal analog akan ditinggalkan? Silahkan Andi Nisa. Menurut saya setuju dengan pendapat Suci, yaitu kita bisa menghilangkan sistem analog sebab setiap besaran fisika yang ada di alam bersifat analog. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Fadil dapat menambahkan jawaban dari Andi Nisa. Saya persilahkan. Menurut saya, sistem analog itu tidak perlu ditinggalkan, melainkan sistem analog itu dapat bekerja sama dengan sistem digital. Karena dalam sistem digital, untuk merubah besaran fisika yang ada di alam ke dalam bentuk digital atau ADC. Biasanya, ADC dilakukan oleh sensor. Sensor akan menangkap besaran fisika yang ada di sekitar dan akan merubahnya ke dalam bentuk data digital untuk melakukan proses pengolahan data.
Menurut itu pendapat saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu apa dampak yang ditimbulkan dari adanya noise pada saat transmisi sinyal. Saya persilahkan Suci Rahmania untuk memberikan pendapatnya. Menurut saya, dampak dari adanya noise pada proses transmisi sinyal adalah adanya noise pada proses transmisi sinyal dapat mengganggu kualitas dari sinyal tersebut. Apakah ada pendapat lain dari rekan-rekan sekalian? Saya persilahkan. Mungkin Mul bisa memberi pendapatnya. Menurut saya, adanya noise pada proses transmisi sinyal dapat mengganggu kualitas dari sinyal. Selain itu, noise mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Nah, jika proses pengiriman dan penerimaan data, maka data yang diterima tidak sama dengan data yang dikirim. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Gentaran Dini Setahir atau Nur Fadil bisa menambahkan? Tunggu. Nah, jika proses penerimaan dan pengiriman data terganggu, maka data yang diterima tidak sama dengan data yang dikirim. Fadil, apakah ingin berpendapat mengenai diskusi kita? Nah, sedangkan pendapat saya yaitu jika terdapat noise pada proses transmisi sinyal akan mempengaruhi kualitas informasi yang dikirimkan kepada penerima. Sekian. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas jawabannya. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa TV analog lebih unggul dari TV digital karena TV analog lebih mudah terkena noise dari TV digital. Sinyal digital lebih unggul dari sinyal analog, akan tetapi bukan berarti kita tidak menggunakan sistem analog lagi, melainkan sistem analog dan sistem digital dapat bekerja sama di masa depan, walaupun nantinya sistem digital akan lebih dominan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama rekan-rekan sekalian. Semoga tambahan ilmu yang kita dapat hari ini dapat bertabur manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup diskusi ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.